Sebut saja namanya Adi Setiawan, seorang pemuda yang sedang mencari cinta. Wajah Adi Setiawan terlihat begitu berbinar-binar, karena dia baru saja berhasil berkenalan dengan seorang cewek jelita berusia 17 tahun bernama Partiwiani. Adi, ngapain kamu? Seharian main HP melulu. Lihat, itu sepeda motor kamu. Kalau kerja itu yang tuntas, jangan separuh-separuh. Iya, Pak. Habis itu, sortir barang-barang rosokan ini. Pilih barang-barang yang mau dijual lagi. Diketahui Partiwiani adalah seorang sosok wanita mandiri, yang kesehariannya berkeliling menawarkan jasa mengukur tensi darah, dengan imbalan sukarela. Nah, kalau ibu, tensinya tinggi banget. Ini kurang sayur, terus harus dijaga ya pola makannya. Makasih ya, Neng. Makasih ya, Mbak. Makasih Saya ya. permisi dulu ya. Iya. Halo, Mas. Halo? Parti, Iya, ada apa, Mas? besok sehabis kamu kerja, kita jalan yuk. Boleh deh. Bener ya bisa ya? Iya. Bagai pungguk merindukan bulan, akhirnya Adi bertemu dengan sang gadis pujaan hati, dan Adi pun langsung keluarkan rayuan mautnya. Kamu tahu nggak berapa dalamnya Laut Jawa? Tidak tahu. Emangnya kamu tahu? Dalamnya Laut Jawa tidak lebih besar perasaan aku ke kamu. Ih, bisa aja. Namanya juga usaha kan? Ya wis, sudah selesai. Kita jalan aja yuk. Pasangan sejoli ini benar-benar dimabuk cinta. Sosok Parti yang cantik dan bahenol membuat Adi semakin tergila-gila. Semakin lama berpacaran, hubungan mereka kian dalam. Pagi, siang, malam, pasangan sejoli ini semakin sulit terpisahkan. Halo, Mas. Kok kita berhenti di sini sih? Jadi mulai sekarang, kamu tinggal di situ. Biar aku yang bayar uang sewanya. Makasih, Mas. Ya ampun, aku jadi makin sayang deh sama kamu. Adi semakin royal saja, demi pacarnya dia rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa sebuah kamar kos-kosan. Sehingga dua sejoli pun akhirnya larut dalam lautan birahi. Penggarapan kebun kacang pun tak terhindarkan lagi. Maknyos bosku. Maknyos, Jos, enak banget bosku. Sampai 2 tahun berjalan, tibalah sebuah kenyataan. Mereka memetik hasil dari perbuatannya, dan apa yang terjadi. Hei, kenapa? Aku... Aku mau tanggung jawab. Aku mau nikahin kamu. Yang benar, Mas. Kamu gak ngomongin aku, kan? Ya, aku janji. Sesuai janjinya, Adi akhirnya mempertemukan kedua orang tuanya untuk membicarakan soal rencana pernikahan. Namun apa yang terjadi? Saya juga sangat senang atas niat baik kedatangan Bapak dan anak Bapak yang berencana melamar putri saya, Parti. Saya ingin memperjelas sedikit. Saya mohon diberi waktu. Dasar kamu, Mas. Laki-laki tukang gombal. Omongan kamu gak ada yang bisa dipegang. Ya, bukannya ada kesepakatan untuk menikah, Adi justru malah meminta waktu terlebih dahulu, sehingga... Parti! Parti! Setelah berbulan-bulan, status Parti belum juga ada kejelasan, sementara Adi terus memohon kesabaran. Jangan cemberut begitu. Ini. Itu uang untuk bayar sewa kos kamu. Segini aja? Lalu keputusan aku yang lainnya gimana? Kalau gini aku nyesel tau gak putus sama mantan aku. Dia jauh lebih baik daripada kamu. Lebih mapan juga. Oleh karena tekanan ekonomi, cekcok mulut di antara mereka pun hampir terjadi setiap hari. Konflik emosi akibat kehadiran si jabang bayi. Kamu gak ingat kata-kata kamu yang dulu? Kamu bilang, perasaan kamu ke aku sedalam laut Jawa. Mana buktinya? Itu semua mau kosong. Menikah itu butuh biaya, Parti. Aku ini bukan orang kaya. Lebih baik
aku pergi saja. Mau kemana, Mas? Kalau memang dia lebih mapan untuk menghidupi kamu, silahkan kamu pergi saja ke mantan kamu. Kenapa jadi begini ya? Dulu waktu pacaran, dunia terasa milik berdua. Sekarang, nasib. Aku sayang kamu, Parti. Aku juga sayang banget sama kamu, Mas. Pada suatu malam, Adi mengajak Parti untuk jalan-jalan berkeliling kota. Namun, malam itu suasana sedikit berbeda. Api asmara di antara mereka seakan-akan sudah mendingin saja. Ya ampun, ya Tuhanku, malaknya nasibku. Kenapa aku harus diamili sama dia? Di perjalanan, Adi terus diberondong ocehan Parti. Mulai dari janji menikah, meragukan Adi jika menjadi kepala keluarga, serta membandingkan dengan mantan pacarnya. Harusnya tuh kamu sadar diri. Kalau ndak mampu, ya bilang ndak mampu. Jangan gombal dan nipu. Karena ocehan tersebut, kesabaran Adi pun habislah sudah. Dan apa yang terjadi? Siapa yang penipu? Aku cuma minta waktu. Dari tadi, sudah berulang kali aku peringati kamu. Sekarang, beri pelajaran. Mas! Parti. Untuk mengelabui polisi, Adi mendapat ide untuk membangun alibi. Dia berpura-pura kehilangan sang kekasih, bahkan berniat untuk membuat laporan pada polisi. Parti. Kamu di mana? Misi, Mbak. Mas, ada apa ya? Mbak lihat Parti nggak? Mbak Parti, nggak lihat, Mas. Kenapa ya, Mas? Soalnya saya dari kosannya nggak ada orang. Kilo aja nih yang kentang. Bu, mau kemana? Bu, ada mayat, Bu. Keesokan harinya, warga desa pun digegerkan dengan penemuan jenazah. Polisi pun sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi korban, karena tak satupun barang bukti ditemukan di sana. Dan di akhir cerita, keesokan harinya, berdasarkan keterangan saksi dari seorang pedagang angkringan, polisi pun akhirnya menemukan titik terang dan berhasil mengantongi nama tersangka, yaitu Adi Setiawan. Berbekal keterangan tersebut, polisi pun langsung gerak cepat menangkap Adi di rumahnya dengan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya tersebut, kini Adi harus merasakan dinginnya tembok penjara, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.